لحظه میگه کی میخواد بیاد اینجا امن کنه خدا ماشاءالله. Film ini berlatar pada pertengahan tahun 1988 yang pada saat itu bersamaan dengan puncaknya peperangan antara Iran dan Irak atau disebut Perang Teluk I. Cerita berfokus pada satu hari pertempuran yang dikategorikan cukup brutal dan menjadi penentu dalam perang ini, yaitu sekelompok pasukan dari divisi ke-27 yang ikut bergabung ke garis depan melawan gelombang besar-besaran pasukan lapis baja Irak yang terkenal paling tangguh di Timur Tengah saat itu. Adegan dibuka pada 11 Juli 1988 di sebuah sungai yang membentang di tengah kota di Iran bagian selatan. Terlihat 4 orang dari Batalion Ammar Divisi ke-27 Iran sedang bersantai menikmati suasana sungai bersama para penduduk kota. Rencananya, mereka akan dikirim ke perbatasan pada hari ini. Mereka diantaranya adalah Hasan, Aziz, Majid, dan Khalid. Setelah itu, mereka pergi ke gedung penampungan para tentara untuk mengemasi barang keperluan mereka. Dan di dalam gedung, Majid dihampiri seorang anak muda bernama Ali. Ali adalah seorang relawan yang nantinya akan ditugaskan membantu tim medis bersama Majid. Gak lama kemudian, mereka mendapat kabar kalau puluhan tank Irak sudah mulai memasuki perbatasan dan menghancurkan pos pertahanan Iran yang ada di sana. Maka dari itu, sebelum berangkat, sekali lagi para relawan diberi pilihan untuk angkat senjata ke garis depan atau dipulangkan ke Teheran jika tidak siap berperang. Dan pada akhirnya, sebagian besar dari mereka siap untuk bergabung ke garis depan. Ketika akan berangkat, mereka mengabadikan momen dengan berfoto. Lalu satu persatu, prajurit menaiki truk yang akan membawa mereka ke medan perang di perbatasan. Singkat kemudian, di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan ratusan warga sipil yang akan mengungsi ke zona aman. Pemandangan mengerikan pun mulai terasa ketika mereka melihat puluhan kendaraan pengangkut para prajurit Iran yang habis berperang. Beberapa meter dari situ, tiba-tiba truk mereka berhenti. Ternyata telah terjadi penumpukan kendaraan di jalur persimpangan 3 arah, yang dimana terlalu padatnya kendaraan pengungsi dan militer yang berlawanan arah. Karena itu, para prajurit pun turun untuk melihat situasi di depan. Di situ, mereka melihat situasi yang memprihatinkan. Ternyata, bukan hanya pengungsi, banyak kendaraan-kendaraan pengangkut korban terluka yang terjebak di sana. Dan para pengungsi yang terjebak macet ini terlihat kelaparan. Bahkan saking banyaknya kerumunan, ada anak kecil yang terpisah dari orang tuanya. Setelah menitipkan anak itu ke pengungsi lainnya, Majid dan Ali membantu membagikan perbekalan makanan mereka ke para pengungsi. Sedangkan yang lainnya membantu para medis memindahkan prajurit yang terluka ke helikopter evakuasi. Karena banyaknya korban, Ali pun langsung ikut membantu rekan-rekannya memindahkan ke helikopter. Dan gak lama setelah helikopter pergi, tiba-tiba datang pesawat jet Irak. Sontak, semua orang yang ada di sana berlarian mencari tempat berlindung. Jet tempur itu mulai menjatuhkan bom dan menembaki beberapa titik yang terlihat kumpulan pasukan Iran. Sayangnya Majid dan rekan-rekannya harus kehilangan Aziz dalam serangan tadi. Jam 4 sore, akhirnya truk mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan ke garis depan. Di sepanjang perjalanan, Ali yang baru pertama kali terjun ke medan perang terus mengoceh kalau suara bom tadi membuat telinganya terus-terusan berdenging.
Beberapa jam kemudian, bertepatan dengan azan maghrib, mereka sampai di sebuah desa yang dijadikan pos terakhir pasukan Iran. Di sana, mereka bisa mendapatkan kembali makanan yang sudah habis dibagikan ke pengungsi di persimpangan tadi. Sebagian prajurit langsung melaksanakan ibadah. Dan ada juga yang menyiapkan persenjataan. Di pos ini juga mereka akan beristirahat sebentar, karena malam ini mereka akan berjalan kaki sejauh 6 mil. Di situ Ali menyiapkan peralatan medis yang akan dia bawa. Mereka juga diperintahkan untuk meninggalkan barang-barang yang tidak penting di pos ini. Dan pada tengah malam, mereka pun bersiap bergegas ke garis depan. Mereka terus berjalan di antara gempuran-gempuran artileri Irak. Terkadang, mereka pun berpapasan dengan tentara yang sudah babak belur. Jam 5.30 pagi, mereka pun sampai di garis depan pertahanan terakhir Iran. Mereka pun memulai tugasnya masing-masing. Namun, tiba-tiba bom artileri jatuh di dekat Majid dan Ali. Hal itu menyebabkan Majid setengah kehilangan kesadaran dan terpisah dari Ali. Saat mencari Ali, Majid malah mendapati tentara yang terluka parah terkena ledakan tadi. Sementara tim lainnya meminta semua prajurit untuk mundur melalui lubang parit karena serangan artileri musuh semakin membabi buta. Lalu Majid bersama tentara lainnya masuk ke lubang parit. Namun bom artileri tak henti-hentinya menghujani mereka. Di sisi lain, Hasan gak sengaja menemukan Ali dan langsung membawanya ke dalam parit. Setelah bertemu kembali dengan Majid, Ali langsung diobati lukanya. Sedangkan Hasan kembali pergi keluar parit untuk menghalau serangan musuh. Melihat itu, Khalid mengajak prajurit lainnya pergi menyusul Hasan. Dengan beraninya, Hasan terus menerobos dengan menenteng RPG mendekati sekumpulan tank Irak yang terus memuntahkan meriamnya ke arah pasukan Iran. Lain halnya dengan Khalid, ketika melihat tank dari jauh, ia langsung menembakkan RPG-nya hingga berhasil menghancurkan tank itu. Namun bersamaan dengan itu, tangan Khalid harus tertembak oleh sniper Irak yang ada di atas bukit. Sementara Hasan malah berbalik mundur karena tank musuh semakin banyak berdatangan yang membuat semua pasukan Iran kocar-kacir. Di sisi lain, Ali yang baru pulih langsung bergerak kembali menolong prajurit yang terluka. Dan tiba-tiba sebuah tank keluar dari balik tumpukan tanah yang hampir saja mencelakai Ali. Di situ, dia disuruh kembali mundur membantu Majid di belakang. Namun saat bekerja, tembakan sniper kembali mengenai tangan Majid. Lalu Ali terus menarik tentara yang terluka ke tempat yang lebih aman sambil memberitahu Hasan keadaan Majid. Hasan pun pergi menjemput Majid dan menyuruh Ali untuk tetap di situ sambil mengalihkan perhatian musuh dengan asal menembak. Pada akhirnya, mereka berempat kembali berkumpul di tempat yang lebih aman untuk bergantian beristirahat. Karena seharian bertempur di lokasi gurun yang gersang, membuat para prajurit lainnya cepat kelelahan. Kesialan bertambah ketika persediaan air semakin menipis. Singkat cerita, ketika beristirahat, prajurit yang berjaga berteriak karena ada kedatangan tank Irak menuju arah mereka. Bersamaan dengan itu juga, ada beberapa tank bantuan Iran datang yang langsung menghalau. Namun sayangnya, itu gak berdampak apa-apa. Justru dua tank itu langsung dilibas oleh sekumpulan tank T-72 Irak. Kebanyakan prajurit berlari mundur beberapa meter untuk menghindari gempuran tank. Namun lain halnya dengan Hasan dan beberapa anggota timnya terus menghalau kedatangan tank Irak. Lalu Majid tetap mengevakuasi prajurit yang tertinggal di depan, sedangkan Ali terus menembaki ke arah datangnya pasukan lapis baja Irak. Keadaan semakin memburuk, semua pasukan pun terpaksa harus mundur meninggalkan medan pertempuran. Saat itu Khalid harus terkena tembakan di perutnya.
dan beberapa tank Iran yang tersisa langsung dibabat habis oleh pasukan lapis baja Irak. Aksi Hasan pun terhenti setelah sebuah ledakan mengenainya. Namun Hasan malah kalap, ingin terus bertahan menghalau pasukan tank Irak itu. Melihat itu, Majid dan beberapa prajurit lainnya menahan Hasan untuk berhenti dan mundur. Sampai mereka pun mengikat tubuh Hasan dengan tali dan menyembunyikan Hasan di tempat yang lebih aman. Setelah itu, Majid mencoba kembali menjalankan tugasnya. Namun tiba-tiba, semua peluru menembus kepala Majid yang membuatnya langsung tewas di tempat. Sementara di tempat persembunyian, keadaan Khalid semakin sekarat karena luka tembak di perutnya. Di sini hanya tersisa Ali sendirian dan beberapa prajurit lainnya yang akan mundur meninggalkan medan pertempuran. Dikabarkan bahwa kavaleri lapis baja Irak bisa saja menyeberangi Selat Abu Ghraib lalu menguasai wilayah Khuzestan di Iran. Dengan itu, Irak sangat mudah mengklaim kemenangan atas perang yang telah berlangsung selama 8 tahun ini. Tapi 5 hari kemudian, resolusi PBB telah ditandatangani antara Iran dan Irak untuk melakukan gencatan senjata.